ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. 101,3 RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar malam hari ini bisa kembali menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tentu saja malam hari ini Ngobras, ngobrol bareng komunitas akan membahas salah satu komunitas yang lagi tren saat ini. Dan tentu saja mungkin banyak digemari oleh kaum muda tentu saja. Tapi tanpa terkecuali kaum dewasa juga iya ya. Baiklah pendengar, kalau membicarakan seputar game, di era digital saat ini, video game itu bukan lagi sekedar hiburan semata ya. Berawal dari aktivitas santai, saat ini game itu sudah berkembang menjadi sebuah industri besar yang mengubah cara kita melihat dunia hiburan. Bahkan game itu sudah melampaui sekedar permainan biasa, bertransformasi menjadi sebuah ajang kompetisi profesional yang saat ini sudah dikenal sebagai e-sport. Mungkin kamu salah satu playernya? Apa yang dulu kita anggap sebagai cara untuk mengisi waktu luang nih pendengar, kita menjadi sebuah profesi yang banyak diminati dengan turnamen e-sport yang menawarkan hadiah yang saat ini fantastis dan juga membuat atau menarik banyak perhatian besar gitu ya dari berbagai pihak, mulai dari sponsor, media, sampai juga perusahaan-perusahaan besar gitu ya pendengar. Jadi bagi pemain e-sport itu tidak hanya menjadi arena gitu ya untuk menunjukkan skill mereka, tapi juga menjadi sebuah wadah bagi para gamer untuk membangun karir, membentuk komunitas, dan bahkan mendapatkan pengakuan internasional. Wah, sepertinya obrolan di ngobrol bareng komunitas malam hari ini akan seru ya pendengar. Tapi yang pasti nanti kita akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda, salah satu komunitas Mobile Legend ya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune dulu. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. 101,3 RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Anda masih bersama saya tentu saja di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan tadi kita sedikit membahas mengenai game Mobile Legend yang tentu saja di Kabupaten Sumeneb sendiri ternyata ada komunitasnya ya. Dan tentu saja bagi Anda kita akan membahas mengenai game yang satu ini dan kira-kira seberapa banyak sih komunitas game Mobile Legend ini anggotanya. Nah, malam hari ini kita sudah bersama dengan ketua komunitas Mobile Legend Bang Bang gitu ya dari Kabupaten Sumeneb. Ada Kak Jimmy, ada Mas Jimmy Ansori. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Titi. Ya, kabar baik ya? Alhamdulillah baik sekali Mbak Titi. Iya, alhamdulillah bisa hadir di Ngobras malam hari ini. Dan tentu saja Mas Jimmy ini sebagai ketua komunitas Mobile Legend Bang Bang Kabupaten Sumeneb. Benar sekali. Sudah sejak kapan nih Mas Jimmy menjabat sebagai ketua komunitas Mobile Legend ini? Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke sini ya. Oke. Kalau bicara kapan dimulainya, karena kita sebelumnya memang terbentuk dari komunitas biasa atau belum bergabung ke ranah perusahaan di Mobile Legends-nya. Kita itu awalnya namanya The Shadow Community. The Shadow Community itu cuma ada 10 orang di sana. Berkembangnya melihat dari teman-teman di Kabupaten Sumeneb, ternyata peminat dari Mobile Legends itu sangatlah banyak. Jadinya saya mencoba mencari link apakah bisa dibikin komunitas atau disponsori langsung dari pihak Mobile Legends-nya. Ternyata bisa. Jadi di situ pada awalnya kira-kira tahun 2020-an akhir.
Kayaknya bulan 11-an lah gitu, bulan akhir-akhir gitu. Bulan 11 tahun 2020. 2020. Tahun Berarti 2020. masa-masa Covid dong ya. Covid, bener. Mengisi waktu kayaknya Bener, juga bener. ya. Oke, kalau Mas Jimmy sendiri, Iya. nanti kita akan bahas mengenai komunitasnya, Oke. tapi kita bahas dulu tentang gamenya. Oke, Kalau Mas Jimmy sendiri udah mulai sejak kapan bermain. bermain game Mobile Legends ini? Kalau Mobile Legends-nya sendiri itu lahirnya ya, lahir Mobile Legends itu tahun 2016 akhir. Dan saya sendiri bermain Mobile Legends itu kalau tidak salah di season 4. Itu season tahun 2017 ya. Oh, oke. 1 tahun setelah perilisan Mobile Legends-nya. Berarti dari 2016 ya. 2016 kan 16, rilis, 2017-nya baru Baru main. Why, kenapa baru main di tahun 2017-nya? Karena tidak terlalu booming dulu. Bahasanya itu dari mulut ke mulut. Main ini nih game baru, main ini nih game baru. Kalau dulu kan yang terkenal antara COC sama apalah lupa saya waktu itu. Jadi mungkin ada game baru nih selain COC, kita download. Ternyata seru di situ. Menambah teman baru, menambah relasi baru. Jadinya ya kita coba bermain terus seperti itu. Oke, ada ketertarikan sendiri nggak sih di game Mobile Legends ini? Karena gamenya itu under di bawah 15 menit. Jadi bisa bermain terus-terusan, ada metanya, ada beberapa meta baru yang bikin kita berpikir. Yang paling penting yang ditunggu-tunggu dari Mobile Legends itu skinnya atau baju yang bisa kita pamerkan ke teman gitu loh. Oh. Jadi kalau bahasa kerennya itu pamer skin gitu lah. Oh, di pamer Mobile Legends. skin. Iya. Kalau misalnya aku kan sering juga nih hanya dengar ya, double kill. Itu apa sih sebenarnya? Double kill itu kayak kita memainkan hero terus kita ngebunuh musuhnya gitu loh. Kalau misalkan oke. double kill itu berarti kita udah bunuh 2 orang gitu. Oh. Dan itu iya, bagian iya. dari seru juga, seru. Iya, biasanya yang ditunggu-tunggu itu Iya, ya. benar. Oke, dan kalau menurut Mas Jimmy sendiri, apa sih yang membuat Mobile Legends ini tuh berbeda dari game MOBA lainnya? Kalau menurut saya sih kelas game MOBA itu basically-nya itu sama semuanya. Jadi ada 4 versus 4, ada 5 versus 5. Cuma mungkin yang membedakan Mobile Legends bisa bertahan sampai saat ini karena komunitasnya. Oh, oke. Jadi tiap daerah atau tiap kabupaten itu ada komunitasnya masing-masing official dari Muntun. Mungkin salah satu dari teknik marketing mereka kali. Oh, bisa jadi. Dan saat ini kan ML ini singkatnya gitu ya. Iya. Mobile Legends ini tuh bukan hanya dijadikan game untuk hiburan saja, mengisi waktu, tapi sekarang udah jadi e-sport bahkan ya. Udah jadi e-sport. Baru-baru ini sih jadi e-sport. Dari dulu sudah ada liganya namanya MPL. Oh, Mobile iya. Legends Pro League. Oh, Pro oke. League. Jadi Pro League dulu baru Iya, ke ke e-sportnya e-sportnya. ya. Gitu. Kalau Mas Jimmy sendiri itu udah pernah mengikuti e-sport atau MPL ya? Belum sih, karena itu sudah di jenjang yang paling atas. Oh, oke. Artinya dari dari Mobile Legends dari MPL-nya sendiri itu ada slot buat beli slotnya. Kalau tidak salah sekarang sudah 30 apa 40 M gitu satu slot. Cuma udah jadi udah jadi jenjang paling atas lah istilahnya. Sudah jadi pro player. Jadi berarti udah pro player nih. Banget. Harus mainnya harus pro gitu. Dan kalau bukan tidak salah lagi lah, Indonesia pernah juara M1 atau juara dunia pertama kali. Wah. Kalau ada nggak sih tokoh-tokoh di dalam permainan atau game yang satu ini yang paling jadi favorit Mas Jimmy? Oh, ada. Salah satu playernya adalah Lemon. Karena pada saat itu kalau bahasa pro playernya, kalau Lemon sudah pegang Kagura semuanya AFK aja gitu. Kagura itu Kagura. Kagura itu hero-nya. Oh, hero-nya.
Jadi kalau dia udah pegang itu hero, teman yang 4 gak usah main pasti menang itu gamenya. Oh, oke, saking oke, jagonya, oke. saking jagonya. Iya, iya, iya. Jadi memang tiap Mobile Legend itu ya, tiap akun gitu, apalagi akun gitu ya. Bukan akun, player. Player, oke, player ya. Tiap player itu kalau udah punya signature hero itu udah pasti menang. Iya. Dan itu bisa dibilang pro juga nggak sih? Udah jadi pro player deh. Wah, kalau Mas Jimmy udah punya juga nggak? Kalau saya ada. Ada. Nah, hero-nya namanya Aldos. Oh, yang mana tuh ya? Itu sekali tumbuh hilang musuhnya. Wah, seru ya. Sebenarnya dalam permainan Mobile Legend ini tuh ini ya, selain mengandalkan hero, mengandalkan apa sih dalam game yang satu ini? Karena basicnya itu Mobile Legend team, jadi tiap pemain itu punya peran masing-masing. Di Mobile Legend itu ada beberapa role. Yang pertama ada tanker itu di depan atau yang tebel-tebel gitu loh, buat digepukin. Terus ada fighter, terus ada marksman, ada support dan juga ada jungler. Support ini bisa masuk ke role tank. Kalau nggak salah ada lagi mage. Magic gitu. Kalau jungler itu tugasnya sebagai apa nih di tim ini? Jungler itu tugas utamanya objektif. Objektif antara lain harus ambil turret, harus ambil turtle, dan yang paling penting harus menang retry di lord. Karena kalau pegang jungler nggak bisa retry, suruh pensi aja. Wah. Karena dia yang pegang kuasa di gamenya gitu lah. Oh, oke, jungler. Berarti dia adalah kunci utamanya. Kunci utama buat biasanya objektif. harus yang ini dong, yang satset dong ya. Yang fast hand katanya. Kata orang-orang tuh harus fast hand. Kalau Mas Jimmy sendiri masuk fast hand juga nggak sih? Kalau saya sendiri karena tangan udah tua ya. Enggak bercanda. Kalau saya lebih seneng di XP Lane. XP Lane itu tugasnya apa? XP Lane itu salah satu penggerak game di mana kita set up war, kita open map. Open map artinya ngebukain map biar teman-teman kita tidak kena ciduk gitu. Ya salah satu tugas terberat juga di sana sih, XP Lane sama Roam. Karena kalau XP Lane sama Roamnya udah openin segala hal, terus junglernya tinggal ambil roadnya gitu lah. Oh, oke. Dan biasanya kalau di game tim gitu kayak Mobile Legend ini, itu kan pasti ada ketuanya gitu. Itu biasanya sering disebut apa kalau di Mobile Legend? Leader doang sih. Oh, leader ya. Leader aja ya. Leader aja. Oke. Dan itu yang menggerakkan semua timnya gitu. Kalau istilahnya itu shot caller. Shot caller itu bisa 2, bisa Roam, bisa jungler, bisa juga 3 sih, bisa XP juga. Oh, XP juga bisa ya. Shot caller artinya ngarahin teman-temannya lah, mau ngambil ini, mau ngambil itu. Asalkan jangan ngambil punya tetangga. Gitu. Jangan, nanti dilaporin ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dalam permainan game Mobile Legend ini, apa sih tantangan terbesar gitu ya saat permainan Mobile Legend ini atau game yang satu ini? Kalau dibilang tantangan sih memang gamenya tantangan ya. Ya, gamenya memang tantangan gitu kan. Tantangannya jangan jadi solo player dah. Apa tuh? Solo player itu bermain sendiri. Oh. Artinya saat dia matchmaking dia bermain sendiri. Kan itu ada beberapa, di room itu ada beberapa pilihan. Ada bisa solo, bisa duo, bisa trio, bisa 5. Kalau saya bilang sih tantangannya jangan pernah main solo. Why? Kenapa? Karena semuanya egois, semuanya kadang mau jungler semua, nggak mau ngisi role lain. Jadinya gamenya timpang. Oke. Gitu. Dan itu juga jadi salah satu ini nggak sih, kekalahan nggak sih kalau dalam Mobile Legends? 90% kalah orang main solo. Kalau misalnya main solo. Oke. Jadi harus memang tim, benar-benar tim ya. Kalau memang mau atau kompetitif lah bahasanya, memang harus main 5. Jadi tidak perlu mikir mau lane mana. Dia fokus ke lane-nya sendiri. Jadi fokus ke gameplaynya sendiri aja gitu. Oke, dalam game Mobile Legend ini itu memang harus ada 5 orang atau 5 pemain atau bisa lebih?
Kalau di kompetitifnya atau di turnamennya itu bisa ada cadangan sih, bisa 2 cadangan, bisa 3 cadangan juga bisa. Cuma kalau di gamenya sendiri ya cuma bisa min 5 versus 5 gitu. Tapi kalau biasanya kalau game Mobile Legends itu apakah hanya memakai smartphone atau handphone atau juga bisa pakai komputer? Kalau yang kompetitif memang tidak boleh memakai perangkat lain selain handphone. Oh gitu. Kalau cuma mau live streaming ataupun mau bikin konten-konten bisa di lain, bisa di tablet, bisa di komputer juga bisa. Oh, jadi intinya untuk konten aja gitu ya. Biasanya tuh dipamerkan gitu kan. Biasanya itu juga jadi salah satu contoh untuk pemain-pemain yang lain ya. Kalau misalnya mau sharing Betul gitu. sekali. Oke, tapi kalau dalam kompetitifnya harus wajib pakai handphone. Oke. Ada tipe-tipe khusus nggak sih kalau misalnya ingin pakai handphone yang gitu? enak gitu ya? Iya. Tapi nggak sebut merek ya. Kebanyakan sih Android juga enak. Cuma yang paling enak memang yang satunya itu. Yang gambarnya itu. Iya, buah-buahan. 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 Iya. Itu udah paling bagus ya. Kenapa? Apa karena touchscreen-nya bagus atau gimana? Kayaknya dari processingnya sih, memprogram gamenya tuh lebih cepat, kayak lebih cepat seperkian detik gitu. Jadi kalau misalkan adu retri di Lord atau perebutan Lord diadu, kayaknya lebih kencang yang satunya. Oh, oke. Hero di Mobile Legends itu kan macam-macam ya. Banyak sekali. Kenapa tiap player itu punya chemistry sendiri nggak sih untuk hero yang dia pegang? Oh iya, pastinya ya. Setiap player itu pasti punya hero kesukaan sendiri. Karena memang mungkin entah dari itu skill-skillnya yang disukain, entah itu dari skin-skinnya yang banyak, mungkin pasti ada salah satu hero yang mereka sukai. Biasanya mereka itu nge-spam atau ngepakai hero itu di atas 1000-an. Jadi 1000 match itu udah banyak sekali itu. Jadinya jadi hero favorit lah gitu. Karena ada tempatnya atau ada ada tempatnya lah untuk hero yang memang benar-benar dia sering spam atau dia sering pakai gitu. Oke. Kalau misalnya nih game yang satu ini Mobile Legends gitu ya, itu juga bisa dijadikan bisnis juga nggak sih sebenarnya? Wah, bisa sih, bisa. Karena kalau berkaca di luaran sana itu ada namanya banyak sih, ada bisnis jual beli akun. Tapi jual beli akun ini sama pihak Mutunya tidak bertanggung jawab bila akunnya entah itu kehack balik atau seperti apa. Jadi Mutu itu tidak merekomendasikan akunnya dijual. Yang kedua ada jasa joki, karena tiap game bohong tidak ada jokian di FF, di PUBG, dimanapun game itu pasti ada penjokinya. Itu 2. Yang ketiga ada juga konten. Artinya orang yang pengen bikin konten lewat editing, dia pasti nyewa salah satu toko yang bagus editingnya. Jadi itu bisa juga dijadikan cuan gitu. Oke. Tadi ada joki. Iya. Itu maksudnya joki yang seperti apa sih? Joki naikin rank. Oke. Wah. Ini memang harus banyak pengetahuan ya kalau membicarakan seputar game yang satu ini. Tapi pastinya nih kalau Mas Jimmy sendiri kan udah lumayan lama ya di Mobile Legends sendiri. Pengalaman yang paling diingat lah di game yang satu ini tuh apa? Meraih apa gitu? Kalau meraih itu kayaknya enggak ya. Oh iya, sorry. Bukan enggak sih. Shadow Project adalah salah satu komunitas the best nomor 10 se-Indonesia. Wow, oke. Berarti nanti kita akan tanya prestasi dari komunitas Mobile Legends Shadow Project ini gitu ya. Siap. Di Kabupaten Sumeneb ataupun juga di kancah nasional? Di nasional itu 10 ya. Oke. Ya, nanti kita akan balik lagi nih pendengar untuk ngobrolin seputar komunitasnya, seputar game ini juga kayaknya masih banyak banget yang perlu aku ketahui ya, ataupun juga pendengar ketahui seputar komunitas Mobile Legends ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune.
Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita masih ngobrol dengan komunitas Mobile Legends Kabupaten Sumeneb, yang nama komunitasnya itu adalah Shadow Project. By the way, bukan cuma komunitas-komunitas biasa ya, tapi komunitas yang satu ini, pendengar, itu juga sudah masuk di 10 besar di tingkat nasional. Oke, Kak, masih bersama Kak Jimmy tentu saja. Kak Titi. Iya, Mas Jimmy aja deh. Jangan berubah, ntar kayak sebelah dong ya. Aduh. Oke, nah Mas Jimmy, Yep. Mas Jimmy ini di di komunitas yang satu ini, komunitas Mobile Legends ini, itu kan sudah dari 2017 ya. Kalau di 2020 ya. 2020. Kalau mainnya 2017 tadi betul, ya. betul. 2020. Nah, sebenarnya waktu itu ada berapa anggota pertama kali komunitas ini ada? Kalau dulu baru 4. 4 orang? Bukan 4 orang, 4 tim. Oh, 4 tim. Iya. 4 tim berarti 20 20 orang. orang. Oh, oke. Oke, dari 20 orang itu sampai akhirnya sekarang ada berapa orang nih di komunitas? Kalau sekarang kurang lebih 5.000. Itu ikut di komunitas ini tuh gimana sih? Ya. Cuma secara misalnya jadi keanggotaannya aja gitu. Itu ada hal yang khusus nggak sih biasanya? Kalau kita itu karena grup WhatsApp itu cuma sedikit ya, nggak bisa nggak bisa banyak ya. Nggak bisa banyak. Jadi semua yang pernah join ke kita, ikut turnamen kita itu kita anggap menjadi salah satu keluarga besar dari Shadow Project gitu. Oh, oke. Jadi keanggotaannya nggak perlu yang macam-macam gitu, persyaratan macam-macam gitu ya. Tentunya kalau yang udah di komunitas atau di grupnya sendiri, ya salah satunya tidak boleh toksik lah. Karena terlalu toksik itu tidak baik buat kesehatan mental. Aduh, kalau ngobrolin toksik itu emang gak enak ya. Iya, apalagi benar. dalam satu game ya kan, dalam satu game satu tim lagi. Kalau misalnya toksik, nah nggak bisa menang sama Betul sekali, apalagi toxic relationship. Beda lagi, beda cerita ya. Iya, beda. Oke, nah kalau Mas Jimmy sendiri itu juga pernah nggak sih Shadow Project ini atau komunitas Shadow Project ini ikut dalam turnamen? Kalau saya sendiri kan sebagai ketua ya. Jadi kalau misalkan kita juga bermain di dalamnya, nanti ditanyain sama Muntun, emang salary leader kurang gitu. Jadi tidak boleh kita sebagai ketua. Kita cuma memfasilitasi teman-teman, memberikan wadah di mana nantinya yang sering juara itu bisa kita akomodasikan menjadi salah satu player yang kita jadikan atlet untuk kita kirim ke tingkat provinsi. Oh, oke. Sudah pernah mengirimkan ini nggak sih player-player ke tingkat provinsi juga nggak sih? Kalau kemarin 2 kali. 2 kali. 2 kali.
Ada yang dapat juara kah? Alhamdulillah belum. Oh, masih belum. Belum. Kan Karena proses ya. Iya, memang Mobile Legends salah satu yang paling kompetitif lah kalau sekarang. Jadi memang player-playernya tuh jago-jago banget, jago-jago banget. Karena bukan cuma sedikit, tapi Iya. kayaknya banyak sekali peminatnya ya. Dan Iya. sampai saat ini tuh kayaknya masih aja Masih. jadi permainan atau game yang diminati gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau di komunitas komunitas Mobile Legends di Kabupaten Sumeneb ini kan banyak anggotanya. Banyak. Nah, kalau biasanya ada pertemuan khusus atau ada acara khusus nggak sih dari komunitas Mobile Legends ini? Kalau acara khususnya memang saat turnamen saja sih. Saat turnamen itu karena kita itu ada jadwal. Terkadang itu 1 bulan itu bisa 4 kali, kadang bisa 5 kali. Kalau ngumpul-ngumpul kayak bahas-bahas something itu biasanya saat ada gathering. Oh, ada gathering. Gathering biasanya dari mana nih? Gathering itu bisa dari kita sendiri, bisa dari pihak Muntun yang ngadain, dan juga ada pihak luar misalkan mau ngundang kita juga bisa. Pernah ngadain turnamen sendiri nggak nih di dalam komunitas? Tiap minggu. Tiap minggu? Tiap minggu. Oh, oke. Ada berapa tim yang ikut biasanya? Rata-rata sekarang 16 tim sekarang. Karena player-player yang udah lama itu udah pada nikah. Udah yang pro ya, yang pro. Udah pada kayak ada Sibuk dengan sekolah di luar, kuliah di luar. oke. Jadi udah ya seperti itulah. kondisi sekarang. ngumpulnya jarang, tapi kalau biasanya kan kalau game Mobile Legends ini kan walaupun berjauhan itu masih tetap bisa. Bisa kalau cuma sekedar mabar doang, main bareng doang gitu. Oh, ada nih temanku yang suka main. Oh iya. Suka main ML. Kayaknya semua usia bisa deh. Ya semua usia bisa ya. bisa. Oke, tanpa terkecuali Tanpa ya. terkecuali. Tapi biasanya banyak bocil juga nggak sih? Kalau bocil sih kayaknya SMP ada sih, cuma sebagian. Paling banyak itu kalau kita lihat dari data sementara itu SMA, perkuliahan paling banyak. Paling banyak yang di Shadow Project. Project ya. Kalau Shadow Project sendiri, komunitas Shadow Project itu kan udah lumayan lama ya dari tahun 2020. Kenapa mengambil nama komunitas Shadow Project, Mobile Legends Shadow Project? Ada cerita khusus kah? Cerita ya. Karena kita itu berangkat dari bayang-bayang. Oh, bayang-bayang semu. Bayang-bayang semu. Karena kita waktu itu belum bisa bersaing lah buat komunitas atau tim-tim lain. Di akhir-akhir itu kita itu bisa sering juara 2, juara 1, juara 2, juara 1 seperti itu. Berangkat dari bayang-bayang menjadi terang gitulah. Oh, oke. Jadi kenapa dinamakan Shadow Project ya? Tapi kan sejauh ini udah sampai di posisi 10 nih. Mencapai itu butuh apa saja nih dari komunitas Mobile Legends? Iya, tentunya itu ada count atau penghitungan dari banyaknya dia membuat suatu event dan banyaknya peserta yang daftar. Waktu itu awal-awal tidak pernah kurang dari 32 tim. Oh, tiap banyak minggu, dong. tiap minggu. Pernah sekali itu sampai 56. Wow. 56 tim. Jadi mungkin dari situ dihitung kita menjadi salah satu best CH terbaik se-Indonesia gitu lah. Oh, wow. Gimana nih dengan pencapaian itu? Apa yang dirasakan Kak Jimmy sebagai Mas Jimmy ya sebagai ketua komunitasnya? Tentunya yang pertama sih senang sekali ya, karena memang tidak semua CH se-Indonesia itu bisa berada di posisi tersebut. Tentunya dengan ada didapatkan achievement seperti itu, kita juga banyak relasi. Entah itu dari media, entah itu dari sport, entah itu dari komunitas-komunitas lain, dan tidak menuntut kemungkinan karena itu mungkin saya ada di sini. Oh, iya bener. Jadi satu pengalaman berharga gitu ya. Oke. Dan kalau menurut dari Kak Jimmy Mas Jimmy ya sebagai ketua gitu kan, mungkin bisa sharing bagi-bagi dengan
yang lagi tune in, yang lagi dengerin kita atau yang lagi nonton kita malam hari ini. Nah, gimana sih menurut Mas Jimmy, apa sih yang membuat seorang pemain Mobile Legends ini tuh bisa sukses dalam permainannya? Sukses dalam permainan ya. Yap. Sukses dalam in game-nya kan berarti. Yap. Yang pertama mungkin ya dia harus tahu potensi dia di lane mana. Apakah dia tipikal orang yang ingin ngekill atau ngebunuh, bisa dia ada di lane jungler ataupun bisa di god lane. Kalau dia punya potensi ngebadanin ataupun jadi tanker ya mungkin dia ada di tanker. Jadi bermainlah sesuai kemampuan kalian. Karena itu salah satu juga kunci agar permainan tersebut bisa menang. Oke. Yap, ada dalam game yang satu ini kan bisa bikin ketagihan juga. Ya. Benar. Nah, ini juga yang harus diinformasikan untuk yang suka main game nih. Biasanya kalau Mas Jimmy sendiri paling bagus tuh main game tuh berapa jam sih seharinya gitu? Oke. Kalau bermain game itu tidak tentu sih. Terkadang kita bisa main 3 jam, bisa main 4 jam. Memang waktu yang yang cukup tuh 4 jam. 4 jam sehari untuk untuk komunitas kayak kita. Cuma beda lagi kalau pro player. Oh, oke. Pro player itu kalau tidak salah dia ngerank itu 7 jam apa 8 jam gitu. Wow. 7 jam apa 8 jam. Terus untuk scrim ataupun untuk sparring sama tim-tim lain itu bisa 6 sampai 8 kali. Wow. Jadi kalau udah jadi ranah pro player itu udah beda banget sama kita. Bisa 3 kali 4 kali lipatnya mereka tryhardnya gitu. Tapi yang pasti untuk yang pemula-pemula ada baiknya untuk tidak lebih ya. 4 jam lah paling lama. 4 jam paling lama tuh dia ya. Ingat kesehatan juga ya kan. Pernah sampai ini juga nggak sih Mas Jimmy, pernah sampai sakit juga nggak sih dalam main game yang satu ini? Alhamdulillah kalau sakit enggak ya, karena kita juga paling baik itu bermain duduk dan juga jangan lupa minum air. Minum air yang banyak itu juga kunci agar tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi kayaknya udah hati-hati aja lah, hati-hati sakit gitu. Oh, berarti kamu udah berlebihan Ya, mainnya. berlebihan gitu. sekali. Iya, ada sisi positif dari game Mobile Legends ini, yaitu sudah masuk di kancah internasional gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri itu sudah pernah mendapatkan juara satu ya. Dunia. Satu dunia. Ada ini nggak sih player yang tentu jadi favorit dari Mas Jimmy? Kalau seperti yang Indonesia, saya katakan ya? tadi, Lemon. Oh, Lemon ya. Di tim RRQ. Dan juga ini si Dangki. Apa yang membuat Mas Jimmy itu tertarik? Kalau si Lemon, playernya ini? kalau si Lemon tuh kan main Kagura. Kalau si Dangki ini main Chow. Apa tuh? Chow itu salah satu hero tanker gitu. Oke. Jadi dia kayak berbagai jenis skill yang bisa dia mainkan dan kelihatannya keren gitu. Oh, oke. Bahasa sekarangnya montek. Ya, Montek. itulah ya. Iya. Bahasa dari player Mobile Legends tuh beda ya mendengar ya. Oke. Nah, ada nggak sih yang ingin disampaikan sama Mas Jimmy sebagai ketua komunitas Mobile Legends di Kabupaten Sumeneb? Ya kali aja atau bisa membuat ketertarikan tersendiri, apalagi sekarang udah menjadi e-sport nih di kancah nasional ataupun juga internasional. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman, kalau memang mau serius di kancah pro scene, teman-teman tuh bisa gabung di Shadow Project. Nanti kalau misalkan teman-teman berkembang di sana ataupun sudah mencapai banyak sekali juara, kita bisa rekomendasikan menjadi atlet. Atlet itu nanti bisa kalau misalkan kalian berprestasi di atlet, bisa lanjut ke Liga 1 dan juga menjadi pro player seperti itu. Oke, itu dia ya. Ternyata pendengar banyak juga sih manfaat dari kita masuk di
game Mobile Legend yang satu ini. Tapi pastinya bisa diambil sisi positifnya aja. Kalau sisi negatifnya, Jangan. yes. Terima kasih untuk Mas Jimmy sudah hadir di Ngobras kali ini, ngobrol komunitas ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan sama Mas Jimmy ini juga bisa bermanfaat untuk pendengar ataupun juga untuk yang lagi nonton di RRI Sumeneb.net. Terima kasih. Lain kesempatan bisa ngobrol kembali ya. Siap, Mbak Titi. Dan tentu saja pendengar, pastinya Ngobras akan kembali lagi di waktu yang lain tentu saja, dan juga dengan komunitas yang lainnya. Selamat malam. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.